Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Para pemuda juga pemudi yang tentunya semuanya memiliki rasa untuk tetap ada di jalan agama yang tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya pribadi dan juga tentunya buat teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Takdir yang indah, takdir yang baik sudah Allah berikan. Jadi oleh karena itu kita manfaatkan sisa usia hidup kita untuk melakukan sesuatu hal yang tentunya akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan sebelumnya saya pernah dibikinkan video pendek oleh kata-kata yang saya buat yang memang itu pun saya tidak sadari ya, bahwasannya kalaulah banyak orang yang berkata tentang AAB, apa itu konsep sukses? AAB naon sih suksesnya? Naon sih sukses teh? Jadi banyak yang bertanya seperti itu. Suksesnya bisa meraih ini, ya, meraih cita-cita. Banyak pokoknya yang ngejawab. Tapi tetap hakikat sukses itu adalah ketika kita menjadi hamba Allah yang dicintai dan diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menjadi hamba yang dicintai, diridhoi ku Allah, tah urang teh jalma anu sukses. Da pengharapan, pencapaian terbesar hidup manusia mah adalah mengharapkan ridho Allah datang pada dirinya. Karena dengan rahmat, ridho, ya, kasih sayang Allah, kita bisa menikmati kelak surga anu penuh dengan kenikmatan. Oke teman-teman, setelah viralnya banyak kejadian di media sosial pada kesempatan kali ini, kemarin-kemarin kita dipiralkan ketika ada sebuah peringatan, katanya hari besar umat Islam tentang acara merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Viralnya di TikTok, viralnya di semua konten media sosial. Tentang apa? Memperingati dengan tari-tari dan joget-joget. Ya, ada beberapa perempuan pakai kerudung, ya, katanya memperingati apa? Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nyata Maulid teh. Dengan adanya acara itu, ada beberapa peserta menampilkan akrobat mungkin ya, joget-joget yang memang lagu jogetnya itu lagu-lagu yang suka viral di TikTok. Ini kan sebuah apa ya, menunjukkan sesuatu hal yang jujur ini pandangan AB pribadi dan insya Allah teman-teman juga sama ngebaik banget gitu. Masa muslim seperti itu? Jadi kan banyaknya sekarang orang-orang itu latah. Tahu latah? Naon? Naon neng? Latah teh naon? Itu turut muning jadi babari teuing mipilueun ti batur gitu. Aya ieu miluan, viral ieu nurutan. Sigah gitu. Nah, teman-teman, bahwasanya kalau kita menjadi orang yang tetap memegang teguh yang namanya agama. Jadi agama Islam itu benar-benar menyelamatkan kita semua, menyelamatkan umat manusia. Makanya kata Rasul pas di Haji Wada, taraktu fikum amroini lanta dilu abada ma tamassaktum fihi ma kitaballah wa sunatun nabi. Jadi kata Rasulullah, dua jalan, dua aturan yang akan menyelamatkan kita dan tidak akan menyesatkan kita selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, sunnah nabinya. Jadi ketika hal itu, dua perkara itu kita pegang dalam kehidupan kita, moal aya kesesat, moal tersesat, moal cilaka, orang bakal selamat.
Nah, yang menjadi pertanyaan dan masalah pada kesempatan kali ini, banyak orang yang latah ikut-ikutan, viral ini ikutan, padahal kita tuh seorang muslim. Muslim itu ada aturan. Aturannya apa? Quran dan sunnah. Kalau kita ikut itu selamat, kalau kita melanggar itu silakan. Ya, makanya Abe mau tanya pada semuanya, jawab dengan sebisa-bisa mungkin. Agama kita apa? Oke, semua mengakui agama kita Islam. Pertanyaan kedua, nah, bagaimana kalau kita kelak tidak diakui sebagai umat Rasul? Mau nggak? Rasul tidak mengakui kita nanti di akhirat, cik kumaha. Bagaimana? Sok, bagaimana kalau kita kelak tidak diakui sebagai umat Rasul? Sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi kan ketika kita kelak tidak diakui sebagai umat Rasul, kita akan merasa sedih, kecewa, dan tentunya merasa ketakutan. Wah, syafaat deui ieu urang. Saha? Pertanyaan selanjutnya, apa penyebabnya? Kelak nanti di akhirat kita tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Cik, ada yang tahu? Oke, ada yang bisa menjawab apa penyebab kelak kita di akhirat tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Masya Allah, Syekh Habibana Abah Arif sudah menjawab. Tidak mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul naon wae? Apa yang dilakukan sama Rasul, dicontohkan sama Rasul. Global ya. Nah, itu globalnya. Yang akan kita tarik kesimpulan, masalah kali ini adalah tentang latahnya kita. Tahu kan latah tadi sudah dijawab? Non tuturut munding lah. Jadi viral iya miluan, viral iya miluan. Padahal kita orang muslim itu punya batasan, punya aturan. Tapi kita mah suka ikut-ikutan kepada sesuatu hal yang tentunya itu bukan ajaran dari Islam. Nah, penyebab kita kelak tidak diakui oleh Nabi Muhammad diantaranya adalah orang-orang yang mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang yang melakukan satu perkara yang menyerupai kebiasaan agama kelompok lain. Ya. Sekali deui, penyebab kita kelak tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya adalah mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Sing saha barang siapa yang mengikuti kebiasaan satu kaum, maka mereka termasuk kepada kaumnya. Oke, ayeuna ada pertanyaan kembali buat teman-teman dan adik-adik semuanya. Contoh saja, merayakan hari kelahiran atau lebih familiarnya kita sebut ulang tahun, happy birthday, barokallahu fi umri, dan lain sebagainya. Cik, itu Nabi Muhammad dan para sahabat mengajarkan enggak? Tidak. Benar. Nabi Muhammad dirayakan teu dulu ku sahabatna. Atau tong wakan Nabi Muhammad sahabat Nabi Muhammad dan Siti Aisyah istrinya atau yang lainnya keluarga terdekatnya merayakan enggak hari kelahirannya? Enggak. Benar. Aslina. Bah, bisi tinu kita Bukhari non muslim ente. Anu ngaco teh. Enggak. Enggak, benernya. Oke. Bener tuh. Ini sepakat ya. Nabi Muhammad tidak pernah merayakan hari kelahiran atau ulang tahun kalau disebut oleh kita mah familiarnya. Sahabat pernah nggak ngelakuin sahabat ngerayain ulang tahun? Happy birthday to you. Atau baru kalau happy umri. Ini namanya ayam gitu laras.
kan saya itu memang doa barokallah keberkahan untuk kamu, tapi kaditu natenya selamat ulang tahun, happy birthday, tapi maaf, pakaiannya muslim gitu kan, aksesoris yang digunakan maaf ya menonjolkan keislamannya ya. Nah ini selalu menjadi perdebatan yang kita sering ikuti. Apa cik? Nah cik, kata hati dan gengsi. Batur banyak tuh ngarayakeun, batur mah tingali pesta napikeun ka sapoe 2 poe. Nabuh wayang, nabuh silak, debus, silak jang ulang tahun teh. Ari urang teh henteu acan. Minimal atuh bolu-bolu mah lilin-lilinna di mana-mana loba minimal atuh. Dulu gimana? Darul atau mah. Aduh, sidan wae eta mah. Ya, jadi apa sih? Kata hati dan gengsi. Lamun tidak mengikuti kebiasaan yang lainnya. Sok, bener tuh. Banyak tuh di lingkungan kita yang melakukan hal itu. Banyak nggak? Jujur, AAB sering dapat undangan. Untuk siapa? Anak-anak AAB. Mau Ehran, mau Apis, eh, datang ya di hari kelahiranku tanggal ini jam 4, bawa kadonya ya. Bukan mau memutus silaturahim ya, bukan mau, tapi hukum Allah lebih saya taati dibanding manusia. Daripada dibikam ngaku Allah mending itu ya. Tidak bermasyarakat tuh kan rata-rata gitunya diomongkan orang teh pedah teu datang bah dengan undangan tersebut. Cok, mending disiksa di neraka mending datang, mending ke surga, mending naon taat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Cek Allah naon kalangkungan ka nabina, ngalangkungan nabina, tong mengikuti kebiasaan satu kaum. Cik anu biasa merayakan kelahiran gitu kan atau ulang tahun itu kaum apa? Kan agama lain, Nasrani. Kita tidak boleh mencela agama lain. Kita tidak boleh mencela Nasrani yang suka merayakan ulang tahun. Itu adalah keyakinan mereka. Mereka merayakan hari lahirnya Yesus Kristus menurut kepercayaan mereka. Boleh-boleh saja, silahkan. Itu adalah hak mereka. Kepercayaan, keyakinan mereka yang tidak bisa diganggu gugat oleh kita. Tugas kita mah adalah jangan, kata Allah melalui Rasulnya, mengikuti kebiasaan agama lain. Nah, kalau kita nanti tidak diakui sebagai umat Rasulullah, penyebabnya salah satunya adalah ini. Kita selalu mengikuti kebiasaan orang lain. Cik, kebiasaan agama lain yang lain apa? Kebiasaan kelompok lain yang lain apa? Fashion. Jadi umat Islam itu diserang dengan beberapa hal. Pertama, fashion. Pakaian. Bikin ayeuna di pasar-pasar. Coba, nu mana ya fashion anu rame? Oke. Siapkan. Cenah. Ayeuna rok anu paling bakal heboh dipake ku Lady Gaga nu sakieu. Akhirna rok kotak-kotak nu sok dipake ku Lady Gaga ku artis terkenal atanapi naon deui? Artis Amerika nu rame teh Pak. Mia Khalifah. Eta keren banget. Rok kotak-kotak contoh nu sakieu akhirna di pasar-pasar, di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya rame eta rok dibaleuli ku urang Islam akhirnya make rok anu sakararieu padahal agamana Islam. Ya, kita boleh nggak menggemari sesuatu hal? Boleh, wajar. Tapi kade ulah isrof, jangan berlebihan. Peda suka saya teh kepada boyband girl atau napi boyband Korea gitu kan. Apa tuh namanya teh boyband teh? EXO, aya naon deui? BTS gitu, edak naon? Naon deui? Hah? NCT,
Timun Ba Kim Jong Un. Naon naon Timun mana itu Korea belah mana itu? Korea Korea Wetan. Ya, kita boleh nggak? Iya sewajarnya, tapi kalau sudah berlebihan sampai-sampai maaf ya, dipanto imahna, panto kamarna, foto na EXO, di wallpaperna EXO, ya, baju na EXO, pedah gitu kan istilah nama anu kabogohna si EXO teh, contohna teh kan si grup band teh misalkan boga kabogoh si awewe Korea nanti make baju sakararieu akhirnya da karena hayang sarua na nuturkeun baju nate pipilueun make rok sakieu tuh orang Indonesia beda atunya ari Korea mah tuh segera di plastik teh nya banget operasi plastik ieu nepi ka operasi plastiknya ai ieu beas ku skincare ari ieu tuh bagian skincare akhirnya ya hidung ya disangka teh kos kaki hidung dan parises katingali urat murungkut mah can bulu loba can roromehkeun katingali geus ruksak Indonesia can kuku hidung aduh ripuh pisan jadi orang teh loba nu turut muning itu kebiasaan batur. Oke teman-teman fashion nyilakakeun kade aya abe aya nama tiung di abi mah da ditiung. Oke, boleh ditiung. Harus itu mah kewajiban. Dihijab itu kewajiban orang muslimah, ya. Jadi aurat orang Islam wanitanya itu adalah seluruh tubuhnya kecuali dua telapak tangan dan muka. Ayaku ditiungna ayeuna mah. Iya teh gengge teh emas geuning-geuning. Iya pinuh ka dieu. Sakadahna kan katutup ka dieu, emas ka dieu pinuh. Can ka di kongkorong beusi. Ya, terus ieu punten acukna mararecet ketinggali. Naon ieu teh? Lancinganana sami mararecet nembongkeun maafnya bentuk-bentuk lekuk tubuhna. Atuh da anggar. Nya ge ditiungna sampaikeun hengkul sakitu. Ieu nama nonyol anggar. Kerana dibukakeun. Seueur teh nu kitu, seueur. Ieu kudu hati-hati pikeun urang sadayana kumaha cara ngajaga sangkan papakaian urang teh islami bener-bener gitu anu bakal ngadatangkeun rahmat kanyaah tur karido Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu komo deui kaum laki-laki tugas pikeun urang ngabere pendidikan mere aturan kanu jadi bojo. Pamajikan teh kudu kitu. Mangga ari masalah tos rumah tangga mah di imah mah edek make nu kararitu oge ya. Ngan lamun di luar kan urang teh katinggal ku nu sanes ieu kedah dijagi tah sapertos eta jadi salah satuna adalah para pelaku atau napi jalmi-jalmi nu suka mengikuti kebiasaan orang lain rugi kalau kita kelak di akhirat tidak diakui sebagai umat nabi rugi banget ya. Ayeuna atuh da pedah ya menyerupai maaf laki-laki teh hampir siga perempuan marake lipstick pernah bah blush on encan bulu mata dikit gitu halisnya wah segala acukna sami marecet papahna dikit gitu Masya Allah seueur eta teh ayeuna teh ya ya meni kumanya asa garelis gitu asa garelis sampai-sampai maaf teman-teman adik-adik semuanya transgender itu merebak transgender tahu perubahan ya perubahan jadi lelaki yang jadi awewe awewe yang jadi ngabelan operasi plastik sampai ke maafnya jahatna ya namanya operasi kelamin ini banyak kejadian di Indonesia pun sudah ada beberapa artis dulu ya
yang pengen merubah kodrat. Jadi merubah ketetapan Allah, kodok ketetapan Allah. Hati-hati ya, berama kade circle, gaul-gaul kita kudu dijaga. Nah, itu salah satunya. Dan selanjutnya adalah para ahli yang tidak diakui dan tentunya akan diusir oleh Nabi, oleh Rasul kelak di akhirat. Mau abus telaga na, kumargi naon cik, anjeuna sok naon cik, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Seperti itu Rasul. Sing saha barang siapa yang mengerjakan satu perkara ibadah tanpa didasari contoh dari Nabi Muhammad, fahuwa radun, akan ditolak. Nah, ayeuna balik deui. Rasulullah mengajarkan nggak kepada umatnya untuk merayakan hari kelahirannya? Eta we. Tidak. Saklek ya, tegas. Adapun mungkin ada banyak alasan orang, walahu alam, ya ini hanya penghormatan kepada Nabi Muhammad, yaitu mah semua orang itu punya apa ya, prinsip, punya penilaian, punya pemahaman masing-masing. Kita tidak mengganggu-gugat itu, tapi saya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad beserta sahabat tidak melakukan hal itu. Jadi untuk kita hati-hati menjaga diri dan keluarga finar dari api neraka. Seperti itu aja. Intinya Nabi dan sahabat tidak melakukan hal. Adapun orang-orang yang merayakan, yang melakukan hal itu, mungkin mereka punya pemahaman lain, ya, punya apa ya istilah nama alasan-alasan lain. Wallahu alam. Perdebatan akan panjang kalau dibahas seperti itu. Mangga, penting mah kita juga mempelajari sejarah dan juga tentunya aturan Allah dan Rasulnya biar kita selamat. Intinya kita mah insya Allah sepadas kita terjaga dari sesuatu hal yang tidak dicontohkan ku Nabi, maka dari itu kita harus terus mau belajar melihat sejarah. Ya. Itu salah satunya. Contohnya ketika nanti Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya. Rugi nggak? Rugi. Kalau Rasul tidak mengakui, ayat itu jaminan orang abus ke surga. Kemudian Rasul ngusir. Kayak di akhirat di telaga surga diusir. Karena tidak sesuai dengan kahayang Nabi gitu. Berlebihan. Contoh, saya akan mencontohkan satu hal. Contohnya seperti ini. Abah Arif. Abah Arif itu memiliki sosok wanita yang sangat dicintai, disayangi, dikagumi. Sampai Abah Arif itu berusaha mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari perempuan tersebut. Sampai-sampai Abah Arif ngupayakeun, saya beli coklat, saya beli boneka, nepikeun ka Abah Arif teh, beli coklat yang paling enak, nepikeun ka meuli lagi ke Swiss. Ya, beli boneka paling HD, nepikeun ka mana cik? Ka Kopo Sayati. Oh, bahkan pabrik boneka. Didinya dihadiahkeun we. Contoh namanya teh Mariam. Atanapi namanya Angel we lah. Lelga tambahan. Non? Oh iya, seta. Cek Abah Arif teh. Angel, ini ada hadiah dari aku. Apa itu, A? Ini coklat paling enak sedunia dan ini boneka paling mahal sedunia. Dihadiahkan ku Abah Arif teh untuk apa? Agar mendapatkan perhatian, cinta dan kasih sayang dari Angel. Tapi nu jadi salah. Terus apa yang terjadi? Intinya si Angel langsung berkata, "Hey, A.A. Arif, apakah kamu tidak tahu? Aku mah jujur enggak suka coklat. Dan aku juga jujur enggak suka boneka." Jadi ketika Abah Arif memberikan sesuatu hal yang menurut Abah Arif itu bagus, menurut Abah Arif itu the best, terbaik, tapi ketika si Angel yang menerimanya berkata, "Aku mah enggak suka coklat, aku mah enggak suka boneka." Menurut Abah Arif bagus, tapi menurut Angel jelek. Karena tidak sesuai apa? Keinginan Angel. Padahal Angel mah orangnya sederhana. Cukup, saya mah gak suka coklat. Sukanya bala-bala. Saya mah gak suka boneka.
Sukanya apa? Gogodino. Geus kitu. Nu simple. Nah, yang menjadi masalah ayeuna adalah ya eh, pemikiran manusia yang selalu berlebihan. Ngerti nggak? Pengertian pemikiran manusia yang terlalu berlebihan, israf berlebih-lebihan. Padahal Allah itu menginginkan ya dalam hal ibadah teh begini dan begini sudah jelas. Manusia suka menambahkan biar ada tambahan, biar Allah lebih suka. Kan Allah mah teu suka ditambah dikurang. Cek Allah kitu, cek Nabi kitu kitu. Ai bid'ah teh kitu kan menambah dan mengurang. Itu enggak boleh. Jadi kalau kita ingin menghadirkan rasa cinta dan sayang, tentunya ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sok lakukan apa yang Allah sukai. Cek Allah melalui Nabi bahwa sholat subuh teh 2 rakaat. Sok we 2 rakaat. Lain pedah boga rasa dan saya mah awakna kuat. Jadi sholat subuh teh 4 rakaat. 8 rakaat teu bisa kitu. Cek Allah kitu, cek Nabi kitu, kitu. Itulah agama. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rasa cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sok tinggal kerjakan apa yang Allah inginkan. Jangan menambah dan jangan mengurang. Tapi terkadang pemikiran kita mah sugan we dengan lebih ini mah. Gitu kan? Itu. Kata Abah Arif contoh sebagai tukang kaos. Ketika ada yang pesen kaos, Pak Arif saya mau pesen kaos gambar Jepang, tapi tulisan Jepang aja di sini cukup. Udah mereka ngasih PO, oke? Ngasih PO, tulisan Jepang sedikit aja di depan. Abah Arif teh, ya, Abah Arif teh, karena dia tahu riset bahwa yang ramai di Shopee, Tokopedia, Lapak dan lain sebagainya itu si gambar Jepang tulisan di dina tangkorak. Akhirnya ketika orang yang order tulisan Jepang ku Abah Arif ditambahan. Baiklah nambahan biaya sablon oge. Padahal mahnya mun ditambahan mah biaya sablon dengan 2.000 misalkan. Ya tambahan nepikeun ka jadi 20.000. Batina ge gede keneh. Ya. Tos singkat cerita Abah Arif selesai mengerjakan pesanan, berikan pesanan teh ke pemesan. Ini udah beres. Pas gitu teh cek pemesan teh langsung pas dibuka, pas dipariksa, wah langsung komplain. Nelpon Abah Arif. Arif, kenapa ini? Ini memang tulisannya bagus Jepang, tapi kenapa di belakangnya ada tambahan tulisan? Saya tidak meminta itu. Cek Arif teh, kan ini lagi viral, lagi booming gambar tengkorak itu bagus. Nah, jadi saya tambahan biar Bapak makainya itu lebih kece, lebih keren. Bagus menurut siapa? Abah Arif. Tapi menurut pemesan yang dipinginnya apa? Tulisan Jepang aja. Tapi kita terkadang suka menambah-nambah. Itu yang menjadi masalah kita. Perasaan kita ingin diberi lebih oleh Allah dengan cara menambah-nambah gitu kan. Ibadah tambahan ini gitu kan. Padahal Allah mah tidak meminta tambahan, cukup apa yang Allah inginkan, cek Nabi gitu-gitu. Artas teh atas ditarima mau Abah Arif eta pesananana moal karena tidak sesuai apa yang diinginkan pemesan. Sama dengan halnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah dalam hal ibadah melalui Quran dan Rasulullah tentunya tidak sesuai apa yang Allah harapkan, akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu perkara ibadah tanpa didasari contoh perintah dari Rasulullah, fahuwa raddun, akan tertolak. Ruginya capek gawe teka pakai gitu. Sok banyak duit tuh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan umat lain tapi orang Islam selalu ikut-ikutan. Ada nggak? Contoh banyak di sini masih banyak. Kalau ada meninggal dunia, ya ada tahlil bagus nggak? Tahlil bagus nggak? Bagus. Tahlil itu diperintahkan.
kita harus tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Tauhid eta teh. Akan bendera Arab Saudi mah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Tapi kita mah suka ada lebihnya. Tambahan we. Akhirnya dalam ritual itu ketika maaf kita bisa baca di kitab searching aja lah sekarang mah nggak usah beli kitabnya langsung ya. Di kitab Weda ada itu peringatan ketika sudah ada yang meninggal. Contoh peringatan 3 hari, terus 7 hari kematian, terus 40 hari kematian, terus natus 100 hari kematian, nyewu 1000 hari kematian. Itu ada dalam kitab Weda Hindu, orang Hindu. Kita ada nggak yang ngelakuin? Ada. Ya. Enak atuh. Apakah dengan didoakan seperti itu simple? Apakah kita akan yang meninggal dunia contohnya enak atuh? Ayah yang punya pemahaman yang mengerikan juga ya. Bayalah sholat belang betong oge. Bayalah ibadah kieu ge. Nu penting mah urang dangke maot mah bakal tahlilan, didoaan nya kege bakal ngalir ke urang, bakal ka surga. Cik ketika sudah meninggal dunia, amalannya bakal diterima itu ada apa aja? 3 hal kan. Apa aja? Sodakoh jariah. Selama hidupna rajin sodakoh. Yang kedua apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu nate ketika hirupna dimanfaatkan. Abah Arif ngajarkan ilmu Google Ads misalkan, Facebook Ads, Instagram Ads, terus marketplace ke teman-teman semuanya manfaat dugikeun kasih ini bisa buka usaha manfaat. Abah Arif maot engke sekolot bah. Ya. Manfaat tah ilmuna bakal jadi pahala. Abah Arif sodakoh wae nya jariah wah manfaat ngebangun masjid yuk yang pengajian yuk sumbang sodakoh manfaat geus maot ngalir. Nu terakhir apa? Doa anak yang soleh. Nu dibutuhkan doa anak soleh. Yang dibutuhkan doa anak soleh. Lantas yang kita doakan, yang kita ucapkan juga kan tahlil, tahmid, ya bacaan Quran. Nah, oke. Tapi Rasulullah mengajarkan nggak tata caranya seperti itu, runtutannya seperti itu. Ketika ada yang meninggal dunia di hari ketiga, kita baca ini, ada nggak? Ya. Kalau karangan kita banyak, ulama mengarang ini banyak. Tapi yang menjadi pertanyaan balik lagi, Rasul dan para sahabat mengajarkan nggak, melakukan nggak? Ketika Nabi Muhammad wafat, ada nggak perayaan atau Nabi bukan perayaan namanya ya? Ritual 3 harinya, 7 harinya Rasulullah wafat, 40 harinya Rasulullah wafat, 100 harinya, 1000 harinya ada nggak? Enggak. Tapi kita kok ya. Oke. Balik lagi ke sini, ini sesuatu hal yang memang selalu menjadi perdebatan dan masalah. Tapi kalau tidak di lingkungan kita dijelaskan, takutnya kekhawatirannya kita juga mengikuti kebiasaan itu. Ini yang paling bahaya. Betul nggak? Ya, kita terisme, nah gitu, kebawa tadi teh. Ya. Terus yang keduanya, ketika dalam acara itu, maaf, Abe sering mendengar Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, gitu kan? Ya. Terus tahun deh. Punten. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tadinya eta Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Punten. Makhrijal huruf. Terus naon cara baca
panjang pendekna cik bener teu bada tumaro sa abe panjang pendekna leres teu kan memuji Allah itu ya kudu secara halus lembut ya kan kap haya ain sod zikru rahmati rabbika abadahu zakaria hai ya iznada rabbahu nidaan khafiya itu kan eta tentang Nabi Zakaria ketika ngadong ate carana kumaha penuh dengan kelembutan kehusuan ya bukan ada di media sosial pernah ngelihat nggak yang zikir israf berlebihan punten ya abe mempraktekkan bisi aya nu di dieu Allah aya tuh siga aba arit keur ngora underground bah berpraktekkeun buukna maneh panjang ya aba arit kan kalakuan kitu baheula aya mah eureun ya kan kudu kumaha cik la ilaha illallah la ilaha illallah cing tenang cing subhanallah alhamdulillah tuh nikmat ya mau kuat wah kudu pakai ini nih ya oke balik lagi adapun itu orang-orang punya pemahaman seperti itu saya tidak mengkritisi saya tidak melarang itu apa pemahaman ya pempurunya ya pemahaman menang pamenak araranjeuna mangga-mangga baik ngan untuk kita nah untuk kalangan kita harus bisa menjaga membentengi diri kita semua dari sesuatu hal yang tidak ada dasar contoh dari Nabi Muhammad itu saja jadi bentengi keluarga kita jangan menggunjing orang lain oke? Kita jangan menghina apalagi menjelek-jelekan orang lain kita enggak boleh yang terpenting kita di sini ngaji memahamkan diri kita dan tentunya kanti disebarkan kepada keluarga kita ku angpusakum jaga dirimu wa ahlikum keluargamu dari api neraka kita harus hidup berdampingan dengan siapapun dengan orang Kristen Yahudi dengan orang Nasrani apa ya Hindu Buddha dengan siapapun itu ya sebagai makhluk sosial tapi ketika menyangkut paut bab akidah kita punya benteng sendiri nggak bisa ikut-ikutan mereka nanti tereh nih akhir tahun selamat hari raya Natal dan tahun baru kita boleh nggak menyampaikan itu sebagai muslim benar tidak benar boleh nggak tidak betul karena menyampaikan sesuatu hal seperti orang-orang lain menyampaikan perayaan itu selamat ya selamat Natal dan tahun baru hey Happy New Year gitu kan belum hari kalau dia aku merasakan bedug Happy New Year ya kita nggak boleh tidak mantasabaha biqaumin fahuwa minhum tidak boleh ikut-ikutan bisi ka abus kanu kaum tersebut waktu udah toleransi teh sampai di mana kan lakum dinukum waliyadin agamamu untuk kamu agamaku untukku kumaha urang bab nu lain sok mangga kita tidak menggunjing menghina kebiasaan orang lain kita mah agama urang weh termasuk di agama kita pun banyak perbedaan fikih seperti tadi mangga ngan cuman kita mah membentengi yang mau tahlilan itu mah urusan mereka mungkin punya pemahaman sendiri punya dalil sendiri kalau kita penasaran sharing aja sama orang yang suka melakukan dasar hukumnya dari mana cuman untuk perbandingan riset aja tapi kita jangan menggunjing
kok kamu mah contoh nggak ngelakuin tahlilan cenah siga nguburkeun wae ucing gitu kan aya bahasa gitu betul ya teu nanaon mun abi mah da kumaha atuh caur Allah jeung nabi nage henteu aya contohna kitu jadi henteu abi mah sanes teu mampu ngan nabi tidak mencontohkan itu saja sih ya kita jangan menggunjing kebiasaan mereka nya mangga ngan cuman kita ketika kita ditanya rasional ilmiah kita mah tidak melakukan hal itu karena nabi tidak mengajarkannya tidak melakukannya adapun dia melakukan seperti itu hanya aja oleh kita di mana hukumnya dari siapa biar apa jadi pengetahuan bagi kita tapi jangan terjadi debat kusir wah nepikeun ka silih serang silih jelekeun jadi tadi nantinya tidak wawuh jangan kita mah tetap jadi sahabat jadi dulur jadi saudara biarin weh oh gitunya atuh geus lah badak mah nu penting mah saya nggak gitu kamu juga nggak ngegunjing kita nggak sama-sama menjelek-jelekan ya tapi memberikan pemahaman pencerahan itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam mendakwahkan tidak harus selalu di mimbar ya tidak harus selalu di mimbar ya ada yang bertanya oh kesempatan jawab jelaskan dengan ilmiah oke teman-teman semuanya seperti itu sedikit lagi 5 menitan lagi insya Allah adakah ayatnya yang menerangkan tentang itu ada kak kumaha kak KAB AAB ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 ini kade ya akan diminta pertanggungjawaban ya ku Allah kata Allah wala takfu ma laisa laka bihi ilmun dan janganlah kamu itu kade teman-teman mengikuti sesuatu hal yang tidak kamu ketahui asal usulnya wala takfu ma laisa laka bihi ilmun dan janganlah kamu mengikuti sesuatu hal yang kamu itu tidak ketahui asal usulna jadi ulah tuturut mending orang Sunda mah peda itu melakukan itu ada rame matakan di ayat selanjutnya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul jadi ayat selanjutnya maka karena pendengaran penglihatan wal basyara dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya ku Allah kan kete urang teh ieu teh bakal dikunci matakan aya lagu bimbonya tangan kita akan berkata apa yang kita ketik baik di media sosial atau apapun komentar kita itu menyakiti orang lain enggak menzalim orang lain enggak atau tangan kita itu mengetik membuka link-link porno membuka link-link TikTok yang tidak senonoh ya laki-laki membuka link-link Bigo Live chat michat pesen-pesen kue balok Syuri ya jadi akan diminta pertanggungjawaban tangan kita teh apakah tangan kita suka cunihin nepakan bujur batur kan eta teh ya akan diminta pertanggungjawabannya apakah tangan kita suka pukul orang menyakiti orang dengan tangan kita ada akan diminta pertanggungjawabannya ya ya itu pendengaran kadang-kadang ti batur jadi pipilueun terus penglihatan wal basor peninggal tah kayak bakal ditanya penglihatan orang teh selama hidup anjeun ningali naon wae nah loba maca Quran loba ngaji loba ningali konten media sosial tapi tentang kajian atanapi ningali aduh ieu konten TikTok lagi viral jogetnya joget ayam kelabu misalnya gituan aya abah aya abah atuh viral searching ya apa kali ya penglihatan kita digunakan untuk melihat maafnya hal-hal yang tidak senonoh buka link maaf film-film yang tidak senonoh film porno ya kade itu bakal dipinta pertanggungjawabanna panon urang teh bakal dipinta pertanggungjawaban di hareupeun Allah teh ya
Kade penglihatan orang kita ngaku, ya Allah maafkan cek panon ieu teh cek ieu teh agagan ke diinterogasi tapi rage pernah pernah noong nuker ibak nini itu kan bakal dipinta pertanggungjawaban kan bahasa noong di Cianjur kapungkur saya tak ada tobat nya asli gagan mah jujur bah bahasa keur mah noong santri di Cibagol tangani kalau eta teh bakal dipinta pertanggungjawaban mah tekan dikeluarkan ti Cibagolna noongan we santri api-api make mukena abus ka mas santri abah tah kayakna mah tara abah mah kemana ke bencong bah eureun ka awewe ka lalaki ya mah selanjutnya dan tentunya hati nurani itu akan diminta pertanggungjawaban anak kade ya nah hati orang teh sok ngadengki sok ngahasud loba ngomongkeun kagorengan orang lain tapi saeutik ngakoreksi kesalahan diri sorangan tak eta penyakit hati teh tak itu penting pisan karena yang paling berbahaya mah bab iya bab hati ieu nu paling berbahaya mah kadang urang maaf ningali batur lebih maju ti urang panas ningali batur ya mendapatkan sesuatu hal yang maaf kita belum dapatkan langsung ya seru mau diri ayah tuh babaturan si abah ya itu hati-hati dengan hati ya bahaya dengan hati itu bisa muncul dari ucapan tindakan yang ngagibah nindak kayak amak-amak teuing naon lah ngalakuin kejahatan gitu dan lain sebagainya itu kade bakal diminta pertanggungjawaban jadi kade intinya jangan mengikuti sesuatu hal yang dilakukan oleh kaum selain Islam. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan di bahasan kali ini setidaknya minimal untuk saya pribadi bisa lebih menguatkan iman dan tentunya ketakwaan dan tentunya buat teman-teman semua yang hadir bisa lebih kuat akidahnya bahwa hati-hati dua hadis tadi. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Janganlah kamu mengikuti kebiasaan suatu kaum. Bisi ka abus kaum eta. Yang kedua tadi apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa mengerjakan satu amalan perkara ibadah tanpa ada contoh dasarnya dari Rasulullah fahuwa radun akan ditolak. Ya, capek gawe teka pakai ibadah capek tapi teka pakai. Rugi kan? Perasaan mah eta teh cek urang hade tapi cek Allah mah teu hade. Eta lolobana teh urang mah mengirangi ngira gitu kan lolobana teh mengira-ngira gitu. Terakhir satu ayat Quran surat Al-An'am 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tu'ti aksaro man fil ardi yudhilluka ansabilillahi in yattabi'una illa zonna wa inhum illa yakhrusun. Kata Allah, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, adek tuh garis bawahi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya kamu ataupun niscaya mereka akan menyesatkanmu. Kela, iya, adek, kali deh. Di garis bawahi, meh paham teman-teman. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang, jadi ketika kita mengikuti kebanyakan kebiasaan orang, kade sekali deh dengarkin ya, meh paham dengarkin apa urang mah Sunda aya dengarkan denger pun ya boleh. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan kebiasaan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi berartinya kalau lobaan jelema di dieu teh di alam dunia bakal menyesatkan orang. Punten, pertanyaan. Ketika ada acara pengajian dan acara konser, contoh di Tanjung ada pengajian undangan dan acara konser
selebgram TikTok terkenal. Cik, perkiraan kalian akan lebih banyak mana yang hadir? Nyebut benar, Arul. Iya mah bener real, Pak. Jujur, bakal lebih banyak tertarik ke mana? Konser. Ya, Abah Arif mah kan pengajian. Pan, tapi kebanyakan orang. So, punten, kita hitung. Ini pemuda paling berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemudinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, itu 10 nyumput hiji. Paling cuma 20 orang yang hadir di sini. Di antara pemuda-pemudi yang ada ratusan di satu wilayah ini, yang hadir cuma 20 orang. Yang hadir ngaji. Berarti lebih banyak kene kebiasaan apa? Enak di media sosial, scroll IG, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Itu enggak secara realnya. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan orang bakal menyesatkan kita. Jadi kalau kita ikutan kebanyakan orang, ikutan cicing, nongkrong, ngaji, berarti itu mereka kebiasaannya itu akan menyesatkan kita. Jadi matakan anu saeutik mah lil guroba, patuba lil guroba, bakal dianggap aneh ya budak ngora ayeuna daek ngaji, aneh ya budak ngora ayeuna daek salat ke masjid, aneh pisan budak ngora ayeuna lalakina salat berjamaah di masjid, aneh eta teh jelema kitu teh. Matakan Islam itu datang dengan asing dan akan kembali asing. Mata berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, nu aneh teh, aneh. Nah jelema nu aneh teh, aneh budak pemuda ayeuna daek keneh ngaji. Anehnya pemudi ayeuna daek ditiung siga nini senam nih garibet gitu. Eta teh betul aneh. Mending kayak aku seksi segini, keren, tato di ditu. Jadi aneh orang-orang yang suka kajian. Mending jadi orang yang aneh dianggap asing atau orang yang viral-viral gitu. Oh, yang salamet. Ya, mereka dan mereka itu hanya mengikuti prasangka belaka. Jadi hanya prasangka hatena we hade teh. Bukan cek Allah jeung Nabi. Nah, ya. Dan sebetulnya mereka itu adalah pembuat kebohongan. Nah, jadi yang kebanyakan orang itu yang akan menyesatkan itu hanya prasangka. Dan mereka itu adalah pembuat kebohongan. Barakallah buat teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan ampunannya pada kita semua atas segala dosa-dosa kita. Dan tentunya memberikan rahmat kasih sayangnya atas apa yang kalian usahakan untuk mencari ilmu. Dan Allah meridhoi setiap ucap, langkah, gerak, dan perbuatan kita semuanya, tentunya agar kita mendapatkan surga yang kita rindukan semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.